Secara etimologi, istilah Moronene berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Moronene, yaitu Moro dan Nene. Moro berarti serupa, kaitannya dengan Morotai, sedangkan Nene merujuk pada pohon resam, Gleichenia linearis, yang biasanya tumbuh mengelompok di daerah lembah atau pinggiran sungai yang kaya akan air. Wilayah pemukiman orang Moronene yang merefleksikan asal-usul mereka adalah daerah perbukitan di hulu sungai yang ditumbuhi pohon resam atau bomba. Kerajaan Moronene memiliki akar sejarah yang kaya dan menarik. Berikut adalah beberapa informasi mengenai sejarah kerajaan ini. 1. Asal-usul suku Moronene. Suku Moronene adalah salah satu dari 4 suku besar di Sulawesi Tenggara, selain suku Tolaki, Buton, dan Muna. Menurut antropolog Universitas Halwoleo, Kendari, Moronene adalah suku asli pertama yang mendiami wilayah ini. Pada zaman prasejarah atau zaman batu muda, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, suku Moronene datang dari Hindia Belanda dan mulai menghuni wilayah ini. 2. Kerajaan Moronene. Kerajaan Moronene didirikan sekitar tahun 720 Masehi. Raja pertama kerajaan ini bernama Dendeangi, yang diberi gelar Tongki Peuwonua Tamano Moronene, sesepuh raja-raja wilayah Moronene sebagai daulat yang dipertuan agung. Wilayah kerajaan Moronene mencakup hampir 3.400 km persegi, tetapi pada abad ke-18, kerajaan ini kalah pamor dibandingkan dengan kerajaan suku Tolaki. 3. Pemukiman dan wilayah. Permukiman suku Moronene tersebar di 7 kecamatan, 6 di Kabupaten Buton, dan 1 di Kabupaten Kolaka. Kampung Hukaya, yang merupakan kampung terbesar orang Moronene, sekarang masuk dalam areal Taman Nasional Rawa Aupawatu Mohai. Orang Moronene juga menyebar ke beberapa tempat lain, termasuk Kabupaten Kendari karena migrasi akibat gangguan keamanan dari Darul Islam sekitar tahun 1952-19533. 4. Kearifan lokal. Suku Moronene hidup sebagai petani, peramu, dan pemburu di kawasan sumber air. Kulit batang resam, sejenis tumbuhan paku, digunakan sebagai tali, dan daunnya dapat membungkus makanan, seperti kue lemper. Legenda suku Moronene. Kisah Batu Nene. Dalam budaya suku Moronene, terdapat sebuah legenda yang dikenal sebagai Kisah Batu Nene. Cerita ini mengisahkan tentang asal-usul nama Moronene dan mengapa pohon resam, Gleichenia linearis, memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Kisah Batu Nene. Pada zaman dahulu, ketika suku Moronene baru saja tiba di wilayah Sulawesi Tenggara, mereka menemukan sebuah batu besar yang sangat aneh. Batu ini berbentuk bundar dan memiliki permukaan yang halus. Orang-orang Moronene menyebutnya Batu Nene. Setiap kali hujan turun, air hujan akan mengalir ke permukaan batu ini dan membentuk kolam kecil di tengahnya. Orang-orang Moronene percaya bahwa air di kolam ini memiliki kekuatan magis. Mereka mempercayai bahwa jika seseorang mandi atau mencuci wajahnya dengan air dari kolam Batu Nene, maka keberuntungan akan menghampiri mereka. Selain itu, pohon resam, bomba, tumbuh subur di sekitar Batu Nene. Daun dan batang pohon ini digunakan oleh suku Moronene untuk berbagai keperluan. 1. Tali resam. Kulit batang resam diolah menjadi tali yang kuat dan tahan lama. Tali ini digunakan untuk mengikat barang-barang, membuat peralatan, dan bahkan sebagai tali pancing. Orang Moronene menghargai keberadaan pohon resam karena tali ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Daun resam. Daun resam digunakan untuk membungkus makanan, seperti kue lemper. Daun ini memiliki tekstur yang cocok untuk membungkus nasi dan lauk pauk. Selain itu, daun resam juga digunakan sebagai alas tidur atau alas duduk yang nyaman. Hingga kini, Batu Nene dan pohon resam tetap menjadi bagian penting dalam budaya dan kehidupan suku Moronene. Legenda ini mengajarkan nilai-nilai tentang menghormati alam, memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, dan menjaga tradisi leluhur.